会重蹈覆辙。他要杀我，或许我还有逃生的可能。我感受不到逆鳞的联系了，就这一瞬间的时间差，快呀！看了有一会儿了，出来吧，小姑娘。Dalam episode kali ini, Huo Yuhao tampil dengan sosok barunya yang mengejutkan dunia. Bersamaan dengan itu, Tang Wutong mengalami kebangkitan garis keturunan Dewa Naga, sebuah kekuatan purba yang bahkan membuat Long Xiaoyao, sang Dauluo bergelar naga kaisar, merasakan getaran hebat pada jiwa dan roh bela dirinya. Tak hanya itu, Huo Yuhao juga berhasil memperoleh harta tertinggi, Pil Naga, peninggalan berharga yang mengandung esensi kekuatan naga sejati. Di kota Tiandou, Huo Yuhao secara tak terduga berhadapan langsung dengan Long Xiaoyao. Sang Dauluo legendaris itu menatapnya dengan sorot mata penuh penilaian, lalu memuji bahwa Huo Yuhao memang pantas disebut sebagai murid Muen, guru besar Shrek. Namun, pujian itu justru disambut dingin. Dengan nada datar namun syarat ketegasan, Huo Yuhao memotong ucapan Long Xiaoyao dan memintanya untuk tidak lagi menyebut nama gurunya. Menurutnya, jika Muen masih hidup, sang guru pasti akan merasa malu melihat Long Xiaoyao berdiri di sisi yang sama dengannya. Melindungi sekte roh suci, membantu kejahatan berkembang, dan membiarkan tak terhitung makhluk hidup jatuh dalam penderitaan. Semua itu adalah dosa yang tak termaafkan. Huo Yuhao tahu, kata-kata tak lagi mampu menggoyahkan keyakinan lawannya. Maka, harapan terakhirnya ia sandarkan pada Raja Binatang Buas di Tian, dengan memanfaatkan sisik terbalik sebagai penghubung. Namun, harapan itu langsung dipatahkan. Long Xiaoyao membuka wilayah keheningan kegelapan, sebuah domain absolut yang memutus seluruh koneksi spiritual. Hubungan Huo Yuhao dengan Ditian terputus seketika. Bukan hanya itu, Long Xiaoyao merasakan keberadaan lain yang bersembunyi. Dengan satu gerakan santai, ia meraih kehampaan di sampingnya. Ruang terpelintir, dan sesosok tubuh terlempar keluar dari tempat persembunyian, terhempas jatuh tepat di samping Huo Yuhao. Saat melihat wajah itu, mata Huo Yuhao melebar. Itu adalah Tang Wutong. Gadis itu ternyata datang atas perintah Bei Bei, kakak seperguruannya, untuk mencari Huo Yuhao dan menyampaikan pesan mendesak, hentikan pencarian terhadap Tang Ya dan segera kembali. Situasi telah berkembang menuju titik paling berbahaya. Di tengah ancaman mematikan, pertemuan mereka justru membawa ketenangan aneh yang sulit dijelaskan. Tang Wutong berdiri tanpa rasa gentar. Long Xiaoyao pun tak lagi membuang kata. Dengan metode yang melampaui nalar, ia menggerakkan kekuatan ruang. Kegelapan menyelimuti sekeliling, ruang bergetar dan terdistorsi hebat. Ketika semuanya mereda, Huo Yuhao dan Tang Wutong terkejut mendapati diri mereka telah meninggalkan kota Tiandou. Kini mereka berdiri di sebuah alam liar yang asing. Long Xiaoyao memandang keduanya dengan tatapan dalam. Gunakan seluruh kekuatan kalian. Hadapi aku bersama. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling berpandangan sekejap. Huo Yuhao bergerak lebih dulu. Di dahinya, mata takdir terbuka. Kekuatan spiritual yang luas mengalir deras bak samudra yang mengamuk. Cincin jiwa ketujuhnya bersinar terang. Roh bela diri mata roh, memasuki wujud sejatinya. Tubuh Huo Yuhao diselimuti cahaya emas mawar, yang menyilaukan, berubah menjadi sebuah mata vertikal raksasa di udara. Mata Asura terbuka. Tekanan mental yang padat seakan berwujud nyata, bahkan membuat Long Xiaoyao menunjukkan sedikit keterkejutan. Pertarungan langsung mencapai puncaknya. Huo Yuhao melesakkan 8 teknik jiwa secara beruntun. Seluruh kekuatan itu kemudian dipadatkan ke dalam satu serangan pamungkas, hantaman jiwa. Cahaya merah gelap nyaris berdarah membentuk pilar raksasa yang melesat menghancurkan ruang. Yang paling berbahaya, Huo Yuhao menggunakan perpindahan instan. Muncul tepat di depan jalur serangannya sendiri, dan secara paksa menahan sebagian besar serangan balasan spiritual Long Xiaoyao. Di ambang kehancuran, ia mengaktifkan kemampuan penyelamat dari tulang jiwa kepala, yaitu pengadilan takdir, dan secara ajaib lolos dari kematian. Serangan hantaman jiwa yang telah terakumulasi penuh itu akhirnya menghantam Long Xiaoyao yang kekuatannya telah melemah sesaat. Di saat yang sama, sebuah gerbang hitam pekat menuju setengah alam arwah
terbuka di belakang Huo Yuhao. Dengan wajah pucat dan darah mengalir dari sudut bibir serta hidungnya, ia meraih tangan Tang Wutong, bersiap melompat masuk ke dalam gerbang itu. Sejak mata Asura dibuka hingga gerbang pelarian tercipta, Huo Yuhao telah memaksa pikirannya melampaui batas, menumpahkan seluruh potensi demi satu kesempatan hidup. Sayangnya, keajaiban itu berhenti di ambang akhir. Kegelapan membeku sekali lagi. Suara Long Xiaoyao bergema, mengandung rasa kagum yang rumit. Sebuah cakar naga raksasa berwarna ungu gelap muncul, meremukkan gerbang ruang tersebut, lalu menyeret Huo Yuhao dan Tang Wutong kembali ke dunia nyata. Sedikit lagi, ujar Long Xiaoyao dengan suara tua yang bergetar halus. Kau benar-benar hanya kurang sedikit. Belum mencapai cincin jiwa ke-8, namun telah membentuk inti jiwa spiritual. Bakat Huo Yuhao bahkan melampaui dirinya di masa muda. Jika diberi waktu, ia pasti akan mencapai puncak dunia. Jika bukan karena penguasaan penuh wilayah keheningan kegelapan, hari ini mungkin ia benar-benar membiarkan 2 generasi muda itu lolos. Jalan pelarian telah tertutup sepenuhnya. Huo Yuhao mengalami luka berat akibat pantulan teknik jiwa. Namun, Tang Wutong melangkah maju tanpa ragu, berdiri di depannya. Nada suaranya mengandung sedikit teguran. Jika tadi mereka menyerang bersama, hasilnya mungkin berbeda. Tanpa menunggu lagi, Tang Wutong menyerang. Rambut panjangnya yang biru merah muda berkibar. 7 cincin jiwa muncul serentak, memancarkan cahaya menyilaukan. 6 cincin jiwa hitam usia 10.000 tahun, dan 1 cincin jiwa merah usia 100.000 tahun. Di dahinya, pola trisula emas bersinar. Cahaya biru keemasan menyelimuti tubuhnya. Raungan naga yang jernih dan agung mengguncang alam liar. Di belakang Tang Wutong, bayangan naga ilusi bercahaya 7 warna perlahan terbentuk, membawa tekanan penindas yang seolah mampu menundukkan segalanya. Menghadapi duluo batas puncak, kekuatan garis keturunan Dewa Naga akhirnya benar-benar terbangun. Kemunculan wujud baru Huo Yuhao mengguncang segalanya. Di kota Tiandou, takdir mempertemukannya dengan sosok legendaris, Douluo Naga Kaisar, Long Xiaoyao, seorang Douluo ekstrem yang berdiri di puncak dunia roh. Tatapan tajam pria tua itu mengandung kekaguman saat ia menyebut nama guru Huo Yuhao, Muen. Namun, pujian itu justru disambut dingin. Dengan suara sedingin es, Huo Yuhao memotong pembicaraan. Ia meminta Long Xiaoyao berhenti menyebut nama gurunya. Jika Muen masih hidup, ia pasti akan merasa hina melihat muridnya berdiri sejajar dengan seseorang yang melindungi sekte roh suci, membiarkan kejahatan merajalela, dan menyebabkan penderitaan tak terhitung bagi makhluk hidup. Huo Yuhao sadar, kata-kata tak akan lagi menggoyahkan hati seorang duluo ekstrem. Harapan terakhirnya tertuju pada Dewa Binatang, Ditian, melalui sisik terbalik yang ia miliki. Namun sebelum hubungan itu terjalin, domain kegelapan sunyi milik Long Xiaoyao telah terbuka, memutus segalanya. Tak hanya itu, Long Xiaoyao merasakan kehadiran lain yang bersembunyi. Dengan satu gerakan santai, ia meraih ruang kosong di sampingnya. Sebuah sosok perempuan terlempar keluar dari persembunyian dan jatuh di sisi Huo Yuhao. Huo Yuhao terperangah. Itu adalah Tang Wutong. Ia datang atas perintah kakak senior mereka, Bei Bei, untuk menghentikan pencarian Tang Ya dan memerintahkan Huo Yuhao segera mundur. Di tengah situasi putus asa, pertemuan mereka justru membawa ketenangan aneh, seolah takdir kembali mempermainkan mereka. Tanpa rasa takut, Tang Wutong berdiri di sampingnya. Long Xiaoyao tak berkata lagi. Ruang di sekitar mereka terdistorsi hebat, diselimuti kegelapan pekat. Saat segalanya kembali tenang, mereka telah meninggalkan kota Tiandou dan berdiri di padang tandus yang asing. Bersatulah, ujar Long Xiaoyao datar. Gunakan seluruh kekuatan kalian. Huo Yuhao bergerak lebih dulu. Mata takdir di dahinya terbuka. Gelombang kekuatan spiritual yang tak terbayangkan mengalir deras. Cincin roh ketujuhnya menyala, roh mata spiritual, wujud sejati diaktifkan. Tubuhnya berubah menjadi mata vertikal raksasa bercahaya emas mawar. Mata Asura terbuka. Bahkan Long Xiaoyao tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 8 teknik roh dilepaskan berturut-turut. Puncaknya adalah serangan jiwa.
berubah menjadi pilar cahaya merah darah yang melesat menghancurkan segalanya. Dengan teknik pergeseran seketika, Huo Yuhao muncul tepat di depan serangannya sendiri, menahan sebagian besar serangan balik spiritual Long Xiaoyao. Kepala tulang roh miliknya bersinar. Vonis takdir. Ia selamat. Serangan jiwa menghantam Long Xiaoyao yang telah dilemahkan. Pada saat yang sama, gerbang hitam menuju setengah dimensi arwah terbuka di belakang Huo Yuhao. Dengan wajah pucat dan darah mengalir dari hidung serta bibirnya, ia menarik Tang Wutong, berusaha kabur. Ia telah memaksakan dirinya melampaui batas. Namun keajaiban berhenti di ambang pintu. Kegelapan membeku kembali. Sebuah cakar naga ungu gelap meremukkan gerbang itu, menyeret mereka kembali ke dunia nyata. Sedikit lagi, suara Long Xiaoyao bergema penuh penyesalan. Benar-benar hanya sedikit lagi. Ia mengakui bakat Huo Yuhao belum mencapai cincin roh ke-8, namun telah membentuk inti jiwa spiritual. Jika diberi waktu, ia pasti akan mencapai puncak. Namun hari ini, domain kegelapan sunyi menguasai segalanya. Huo Yuhao terluka parah akibat serangan balik teknik rohnya. Tang Wutong melangkah ke depan, berdiri di hadapannya. Nada suaranya mengandung teguran. Jika mereka menyerang bersama sejak awal, hasilnya mungkin berbeda. Tanpa ragu, ia menyerang. 7 cincin roh mekar bersamaan. 6 hitam 10.000 tahun, dan 1 merah 100.000 tahun. Di dahinya, lambang Trisula emas bersinar. Cahaya biru keemasan menyelimuti tubuhnya. Raungan naga yang agung mengguncang langit. Di belakangnya, bayangan naga 7 warna perlahan terbentuk, membawa tekanan yang menindas segalanya. Saat itulah perhatian Long Xiaoyao sepenuhnya beralih. Rasa terkejutnya berubah menjadi ketakutan yang berasal dari darah. Bayangan naga itu bukan sekadar tekanan kekuatan, melainkan otoritas kuno yang langsung menekan asal-usul garis keturunan. Roh bela diri Long Xiaoyao, naga suci kegelapan, naga tingkat atas yang satu garis dengan Ditian, bergetar hebat. Rasa gentar muncul dari kedalaman jiwanya. Dewa Naga, kata itu terucap tanpa sadar. Walau aura Tang Wutong masih sangat lemah, pada tingkat keberadaan, ia sepenuhnya menindas naga suci kegelapan. Ini bukan soal kekuatan, melainkan tingkatan kehidupan. Bayangan 7 warna menyatu menjadi sisik naga tipis berkilau yang menyelimuti tubuh Tang Wutong. Sayapnya berubah warna. Cincin roh kedua menyala, dan tebasan cahaya 7 warna menghantam Long Xiaoyao. Ia berubah menjadi naga kecil bersayap kupu-kupu, panjang tubuh sekitar 7 meter. Kecil, namun tekanan darah Dewa Naga memaksa Long Xiaoyao mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia terpaksa mundur. Namun jurang kultivasi tetap tak terlampaui. Long Xiaoyao mengangkat tangan kanannya, mematahkan serangan itu, lalu menekan Tang Wutong dengan kegelapan pekat. Pada saat kritis itu, udara membeku. Seorang wanita berpakaian putih muncul tanpa suara. Permaisuri salju. Seni es tertinggi, dingin abadi tanpa salju. Serangan bertubi-tubi menyusul dari permaisuri es. Lengan kiri Long Xiaoyao membeku, diperparah oleh kutukan takdir yang sebelumnya ditanam Huo Yuhao. Cahaya emas mawar muncul. Huo Yuhao menyerang dengan telapak haodong. Benturan telapak membuatnya terpental, namun Long Xiaoyao terdiam sejenak. Emosi di dalam telapak itu mengguncang kenangan masa lalunya. Saat itulah, kekuatan permaisuri salju dan permaisuri es menyatu. Kebanggaan dua kaisar es dan salju. Pilar cahaya es menghantam Long Xiaoyao. Kegelapan retak. Tubuhnya membeku menjadi patung kristal. Tang Wutong lolos. Ledakan es. Patung itu hancur. Kesunyian menyelimuti medan perang. Huo Yuhao terbaring lemah. Tang Wutong berlutut di sisinya. Mereka saling memandang, tak percaya. Apakah mereka menang? Jawabannya datang seketika. Kegelapan tanpa batas kembali turun, membekukan waktu, darah, dan jiwa. Harapan itu hanyalah ilusi. Kemunculan Huo Yuhao di episode ini langsung mengguncang Tiandou City. Dengan penampilan barunya yang dingin dan menekan, ia tanpa sengaja berhadapan dengan salah satu eksistensi paling menakutkan di dunia roh. Dragon Emperor Douluo, Long Xiaoyao. Pertemuan itu bukan sekadar kebetulan. Long Xiaoyao memandang pemuda di hadapannya dengan sorot mata dalam,
lalu memuji tanpa ragu bahwa Huo Yuhao memang layak disebut sebagai murid Dragon God Dou Luo, Mu En. Namun, pujian itu justru dibalas dengan suara sedingin es. Huo Yuhao memotong ucapannya dengan tegas. Ia meminta Long Xiaoyao untuk tidak lagi menyebut nama gurunya. Jika Mu En masih hidup, beliau pasti akan menganggap memihak pada kultus roh jahat sebagai aib terbesar. Melindungi kejahatan dan membiarkan jutaan makhluk hidup menderita bukanlah jalan seorang Dragon God Dou Luo. Kata-kata itu tak lagi mampu menggoyahkan hati Long Xiaoyao. Menyadari hal tersebut, Huo Yuhao menaruh harapan terakhirnya pada Beast God Ditian, memanggil kekuatan naga sejati melalui sisik terbalik. Namun, sebelum hubungan itu terjalin, dunia seolah membisu. Domain keheningan kegelapan milik Long Xiaoyao terbuka, memutus segala koneksi luar. Tak hanya itu, Long Xiaoyao menyadari keberadaan lain yang bersembunyi. Dengan satu gerakan santai, ruang di samping Huo Yuhao terkoyak, dan sesosok tubuh terhempas ke tanah. Huo Yuhao terperangah. Itu adalah Tang Wutong. Gadis itu ternyata datang atas perintah kakak senior mereka, Bei Bei, untuk menghentikan pencarian Tang Ya, dan memerintahkan Huo Yuhao segera kembali. Dalam situasi putus asa itu, pertemuan mereka justru membawa ketenangan aneh. Tanpa banyak bicara, Long Xiaoyao memindahkan mereka keluar dari Tiandou City. Saat kegelapan memudar, mereka telah berada di sebuah padang liar yang asing. Ia memerintahkan mereka berdua untuk menyerang bersama. Huo Yuhao bergerak lebih dulu. Mata takdir di dahinya terbuka, lautan kekuatan spiritual meledak keluar. Cincin roh ketujuhnya bersinar. Wujud sejati roh mata bangkit. Tubuhnya berubah menjadi mata vertikal raksasa berwarna emas mawar. Mata Asura terbuka. Tekanan spiritual padat seperti substansi membuat bahkan Long Xiaoyao menunjukkan keterkejutan. 8 teknik roh diluncurkan beruntun, diakhiri dengan hantaman jiwa yang terkonsentrasi hingga batas maksimum, berubah menjadi pilar cahaya kemerahan yang menghantam lurus ke depan. Dalam langkah paling berbahaya, Huo Yuhao memindahkan dirinya tepat ke jalur serangannya sendiri, menahan sebagian besar serangan balik mental Long Xiaoyao. Berkat kemampuan tulang roh kepala, vonis takdir, ia selamat dari kematian. Serangan itu benar-benar mengenai Long Xiaoyao. Namun, keajaiban hanya bertahan sekejap. Gerbang hitam menuju setengah alam roh kematian terbuka di belakang Huo Yuhao. Dengan wajah pucat dan darah mengalir dari hidung serta mulut, ia menarik Tang Wutong untuk melarikan diri. Sayangnya, kegelapan membeku kembali. Cakar naga ungu tua menghancurkan gerbang itu. Sedikit lagi, suara tua Long Xiaoyao bergema. Kau benar-benar hampir berhasil. Ia mengakui bakat Huo Yuhao yang mengerikan. Belum mencapai cincin roh ke-8, namun telah membentuk inti jiwa spiritual. Jika diberi waktu, ia pasti mencapai puncak. Pertarungan berlanjut. Tang Wutong maju ke depan, melindungi Huo Yuhao. 7 cincin rohnya bersinar. 6 hitam 100.000 tahun, dan 1 merah 10.000 tahun. Di dahinya, simbol trisula emas muncul. Raungan naga mengguncang langit. Bayangan naga 7 warna muncul di belakangnya. Saat itulah Long Xiaoyao merasakan ketakutan sejati. Itu bukan sekadar tekanan, melainkan penindasan darah garis keturunan, naga dewa. Penguasa seluruh ras naga. Roh naga suci kegelapan miliknya bergetar dari jiwa terdalam. Meski darah itu belum sempurna, tingkat kehidupan Tang Wutong sepenuhnya menekan dirinya. Namun, jurang kultivasi tetap tak terjembatani. Ketika Tang Wutong hampir runtuh, suhu medan tempur anjlok drastis. Snow Empress muncul. Tanpa salju, dingin absolut. Serangan berantai Snow Empress dan Ice Empress membekukan lengan Long Xiaoyao. Huo Yuhao muncul kembali dalam cahaya emas mawar, menghantamkan telapak Haodong. Untuk sesaat, emosi Long Xiaoyao terguncang, dan di detik itulah, kebanggaan 2 kaisar es dan salju turun dari langit. Long Xiaoyao membeku. Huo Yuhao meledakkannya dengan ledakan es. Keheningan, namun harapan runtuh seketika. Long Xiaoyao bangkit kembali. Ia memuji mereka, lalu melakukan hal paling kejam. Tang Wutong ditahan. Sebilah belati hitam dilempar ke kaki Huo Yuhao. Permainan dimulai. 9 tusukan. Setiap hitungan, 1 tusukan ke tubuh sendiri. Jika ragu, Tang Wutong yang mati.
Tanpa ragu, Huo Yuhao melakukannya. 1, 2, 3. Di antara setiap tusukan, ia menceritakan kenangan tentang masa kecil, tentang Shrek Academy, tentang Wang Dong-er. Pada tusukan ke-9, ia menusuk jantungnya sendiri. Tersenyum lega, namun saat ia jatuh, segalanya berubah. Long Xiaoyao menyelamatkannya. Ia memasukkan sebuah mutiara putih ke dalam mulut Huo Yuhao. Dragon Pill. Semua ini